memprakarsai adanya GPOI, Global Peace Operation Initiative, udah gagal Indonesia. Itu makanya saya marah sama Menlu yang nggak becus itu. Apa benar alinea pertama itu dengan cara kita memihak? Tidak. Kita tidak mengendaki penjajahan, bukan caranya memihak. Ada cara lain. Ya, Oh ya, Shalom, Ras Tulang Shalom. Jenderal. Ya, Iseo. izin bertanya. Orang, orang Oh, Tulang. orang. Oke, oke lah. Iya. Izin bertanya, Tulang, karena kan Tulang pernah bagian dari pemerintah, Tulang ya. Izin bertanya, Ya, Tulang, apakah ada Tulang kemungkinan negara ini hanya melindungi golongan atau agama tertentu doang, Tulang. Terus kira-kira kepentingan apa yang hendak dicapai, Tulang? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya mengacu kepada kejadian-kejadian sebelumnya, Tulang, ya, misalkan ada kejadian terorisme, pemboman gitu kan. Terkadang ada terbentuk framing bahwa pelakunya itu bukan dari agama tertentu gitu loh, Tulang. Misalkan terus kejadian yang lain juga, misalkan pelakunya nggak boleh ditonjolkan gitu, disensor atau gimana, atau misalkan kayak kejadian baru-baru ini gitu kan, ketika pelakunya adalah dari kaum mayoritas, terkadang itu prosesnya itu nggak adil dirasakan masyarakat. Tapi ketika minoritas kayaknya cepat banget gitu loh. Jadi ada rasa-rasa ketidakadilan yang tumbuh di masyarakat gitu loh. Nah, itu dia dasar pertanyaan saya. Kira-kira ada nggak kepentingan yang hendak dicapai negara ini sehingga seolah-olah kita masyarakat merasa kayaknya negara ini hanya mengacu pada golongan atau agama tertentu gitu, Tulang. Itu aja, Tulang. Terima kasih, Tulang. ya, jadi begini, yang mereka masih membawa ideologi khilafah, ya, ideologi ekstremis, mereka sudah menyatu bagaimana negara Pancasila ini dirubah. Jadi bukan lagi berdasarkan Undang-Undang Dasar 145, tapi tetap mengendaki Piagam Jakarta. Ideologi tentang mengendaki Piagam Jakarta itu masih jadi residu paradigma ketika sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka. Coba kalau diteliti ya, kenapa Bung Karno memproklamasikan dengan teks proklamasi, coretan tangan, dan ada yang salah dicoret lagi. Yang seharusnya dia bacakan apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ada apa? Ada tekanan. Makanya ya, orang yang berkarakter negarawan ya tidak peduli ada kekuatan yang menekan dia. Ya. Apakah Bung Karno bisa kita kategorikan negarawan? Apa syaratnya negarawan? Makanya nanti di buku itu kita kupas. Kalau Pak Dirman, iya, ada kekuatan yang menekan dia, dia suruh menyerah, dia sonder pemerintah. Saya akan terus berjuang. Itu negarawan. Pak Hatta, itu negarawan. Pak TB Simatupang, itu negarawan. Mahatma Gandhi, itu negarawan. Saya tidak akan makan, kata Mahatma Gandhi, sebelum penjajah yang menjajah India keluar dari India. Dia tidak makan. India dijajah Inggris, dia sekolah di Inggris. Nah, itu negarawan. Ada jabatannya Mahatma Gandhi? Nggak ada. Jadi negarawan itu tidak harus pemerintah. Tidak harus menjabat. Enggak.
Bapak-bapak di sini pun bisa menjadi negarawan. Cuman caranya gimana? Karena kita tidak pada posisi formal. Itulah beratnya. Pokoknya yang bisa mempersatukan seluruh suku bangsa yang terdiri dari berapa ini? Mungkin 500 lebih yang ada di bumi Nusantara ini hanya Pancasila. Tidak satu agama pun yang bisa mempersatukan ini. Tidak. Ini memang berat. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian? Bagaimana memberikan pengertian? Saya mau ngajar, tapi tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan. Bagaimana? Ya lewat Pak Paul inilah. Tapi seberapa orang yang nangkap ini? Lumayan juga lah. Ada 1000 orang yang mengikuti. Jadi tujuan saya mengajarkan pusat kekuatan ini, bangsa ini harus tahu pusat kekuatannya. Gitu loh. Nah itu, jadi Pak Urang kalau dibilang ada, ya memang itu, kelompok-kelompok itu, kepentingan kelompok, bukan kepentingan nasional. Dia tahu nggak kepentingan nasional? Kepentingan nasional itu ada 3, kepentingan keamanan nasional. Yaitu terdiri dari 2, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kepentingan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepentingan hubungan internasional, ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Berdasarkan perdamaian abadi, berdasarkan keadilan sosial juga. Itu kepentingan kelompok, kepentingan nasional, tapi kepentingan kelompok. Bagaimana khilafah menguasai Indonesia? Dia kira dia bisa, nggak bisa melanggar Pancasila, sama saja mengundang resiko. Jadi Bu Ellen, kalau JK pergi dia konsultasi ke sana kemana-mana, dia itu melanggar Pancasila, namanya mengundang resiko. Jadi kalau kita nanti diserang sama Israel, kemari bomnya, tapi dia jauh sekali lah dari Israel sana, nggak akan mungkin. Ya. Itu karena kita mengundang resiko, melanggar prinsip. Apa prinsip? Itu hukum. Pancasila itu sumber hukum tertinggi. Konstitusi itu sumber hukum tertinggi. Tidak ada lagi hukum yang tertinggi di atas hukum ini. Mau kitab undang-undang manapun. Ini tidak dipahami, diajarkan tapi tidak dipahami. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, bukan singgah di otaknya, keluar telinga kanan. Enggak. Makanya jangan salah. Best knowledge, best understanding, best decision making. Kalau best knowledge saja tidak best understanding, bagaimana dia mengambil keputusan yang terbaik? Cara militer mengambil keputusan berbeda dengan sipil. Ya, tapi nanti saya akan ajarkan di sini bagaimana proses pengambilan keputusan pemerintah menangani suatu masalah. Sebenarnya bukan masalah, proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Proses pengambilan keputusan bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Proses pengambilan keputusan dalam memajukan kesejahteraan umum. Proses pengambilan keputusan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan satu lagi, hubungan internasional. Seperti kita memihak Palestina, ya sudah merusak hubungan internasional. Karena hubungan internasional prinsipnya apa? Kita non-blok, bebas aktif. Sudah dilanggar semuanya. Ya jangan harap. Jangan harap. Ya, jangan harap. Ide saya sama Kolonel Sweeney yang dari Amerika itu udah pensiun juga dia. Ya. Menciptakan, memprakarsai adanya GPOI, Global Peace Operation Initiative, udah gagal Indonesia. Itu makanya saya marah sama Menlu yang nggak becus itu.
Apa benar alinea pertama itu dengan cara kita memihak? Tidak. Kita tidak mengendaki penjajahan, bukan caranya memihak. Ada cara lain. Diplomasi namanya, diplomasi kepada kedua negara. Itu yang betul. Kalau kita udah memihak, kita mengundang musuh. Mau sampai ke BBB sana pun teriak-teriak, tak akan di... Kalau bangsa orang Batak bilang apa? Tak diterge. Tanya orang Batak, apa artinya tidak diterge? Tidak dipedulikan. Mau teriak sampai berbusa pun mulutnya. Itulah dulu. Masih ada lagi Pak Paul? Oke, saya kira cukup Pak Tobing. Ya, tolong Ya. dicatat ini. Saya tayangkan dari tadi semua ini. Iya, Pusat luar biasa. kekuatan bangsa ini. Nggak ada yang menciptakan ini. Jujur aja lah, saya bukan sombong. Ini senior-senior saya banyak ini yang mengikuti ini, Pak Paul. Bukan nggak. Adik-adik saya juga banyak. Ya, oke lah ya. Saya terima Oke. kasih atas perhatian Anda semua. Ya, ya masih berlanjut lah ini. Saya kayaknya sukacita juga saya menyampaikan seperti ini. Luar Kenapa? biasa. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Ya kan? Oke lah, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bu Ellen boleh berdoa buat kita semua, Bu Ellen? Ya,